salam semua. Mungkin saya akan mencoba memulai dari kenapa saya itu bisa merantau ke Singapura. Jadi ketika waktu tahun 1993, ketika saya setelah dari Indonesia, saya pindah ke Singapura dengan tujuan ingin melanjutkan sekolah SMP. Jadi saya SMP di Singapura, ketika waktu itu orang tua saya masih mampu untuk menyelokkan saya ke Singapura. Akan tetapi ketika krisis moneter melanda Indonesia, orang tua saya bangkrut, sehingga tidak bisa mengirimkan saya uang lagi. Jadi mau tidak mau saya tidak mau pulang, dan saya ngotot untuk tetap tinggal di Singapura, karena saya berpikir bahwa kalau saya pulang pun ke Medan, waktu itu saya lahir di Medan, karena saya berpikir kalau saya pulang ke Medan, apa yang awak mau, kalau misal saya coba ya untuk pakai logat Medan sedikit ya. Jadi saya pikir, apa yang awak mau kerja nanti di Medan, kan cuci piring ya kan, udah gitu mau pulang ijazah nggak ada, sekolah SMP nggak tamat ya kan, kalau awak pulang nggak tahu apa awak mau kerja. Jadi singkat cerita, saya akhirnya yang dulunya nggak pernah kerja, akhirnya saya kerja 4 tempat malah. Jadi demi untuk menghidupi sekolah saya dan menghidupi biaya sendiri, malah saya harus mulai untuk mengirim uang ke orang tua ya, karena sudah bangkrut. Jadi waktu itu segala macam pekerjaan saya jalani selama itu halal. Jadi saya kerja cuci piring, saya kerja jadi waiter, saya kerja ngajar badminton, saya juga ngajar les ya. Jadi apapun saya lakukan demi untuk menghidupi biaya hidup di Singapura yang sangat mahal. Tapi dari musibah itulah, dari badai hidup itu, akhirnya waktu itu saya merasa bahwa saya sempat marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sayang sama hamba, kenapa Engkau berikan saya cobaan ini? Kenapa bukan teman-teman saya yang lain? Kenapa saya? Saya berpikir hidup ini tidak adil. Jadi banyak perjalanan hidup kita itu, liku-liku hidup kita itu yang sering terjadi, yang dimana kita tuh tidak mengetahui jalan Tuhan itu apa. Kita sering manusia biasa ya, kita sering marah sama Tuhan, kita marah sama diri kita sendiri, kita salahkan keadaan, padahal itu adalah proses yang harus memang dilewati. Karena kalau tidak dilewati, tidak akan sampai hari ini. Kalau tanpa masalah yang saya hadapi waktu itu, mungkin saya tidak tahu ternyata saya itu sanggup untuk bisa kerja 4 tempat. Saya sanggup untuk pulang jam 3 pagi, kembali saya kuliah sampai mulai jam 8 pagi. Ya. Jadi singkat cerita, setelah itu saya tamat sampai saya sekolah ke diploma Nanyang Politeknik, dan saya tidak bisa lagi melanjutkan ke kuliah. Jujur saya tidak ada gelar sarjana, saya tidak ada S1, karena waktu itu karena faktor, padahal saya ingin sekali sekolah, pengen sekali melanjutkan ke S1, tapi karena kendala dana, jadi akhirnya saya stop. Nah setelah saya itu akhirnya saya kerja kantoran. Nah jadi waktu itu saya waktu kerja kantor itu saya merasa, aduh saya nggak bisa gitu. Saya tuh nggak bisa ibaratnya duduk di kantor itu jam 9 sampai jam 5 pagi setiap hari, nggak bisa saya. Itu ibaratnya saya tuh, karena saya tuh orangnya suka bergaul, suka ketemu sama orang. Jadi ketika saya tuh kerja kantor selama 3 tahun di perusahaan shipping company itu, saya merasa jenuh, bosan. Dan saya berpikir, aduh, saya kalau begini saya kapan kayanya ya, cuma gitulah. Nah jadi ketika itu, tapi waktu ketika saya kerja part time menjadi waiter dan saya kerja di restoran, di situ saya merasa bahwa ternyata saya itu suka masak. Ternyata saya itu suka, dan memang saya dari kecil memang suka ikut ibu saya di dapur. Suka ikut ibu saya waktu saya di Medan, waktu saya kecil. Saya masih ingat saya paling suka ikut ibu ke pasar rame, pasar rame, ke pajak beruang ya. Masih ada ya mungkin pasalnya ya. Nah di situ saya tuh merasa bahwa ternyata saya suka masak, dan ternyata saya tuh suka yang namanya F&B. Jadi dari situ tuh saya sudah ada passion yang sudah saya ketemukan ketika saya bekerja part time. Jadi setelah itu saya mulai pelan-pelan dengan uang yang saya kumpulkan dari saya kerja selama itu. Akhirnya saya mulai dengan usaha kecil-kecilan. Saya kumpulkan uang. Waktu saat itu juga saya dibantu juga modal oleh satu orang Indonesia juga di Singapura. Akhirnya waktu itu saya buka dengan nama STL 77 waktu tahun 2004.
Nah, ketika itu habis itu tahun 2005 akhirnya saya mulai dengan ayam penyet. Waktu itu saya buka dengan brand lain, saya masih partneran. Nah, gelombang hidup tidak hanya berhenti di situ. Jadi ketika itu juga jadi bergelombang hidupnya. Udah saya pikir saya udah bisa mulai usaha, saya pikir semua lancar, dan memang ketika buka rame, akhirnya setelah itu bukan ditipu lah. Saya ibaratnya saya pisah partner, dibilang bercerai dikarenakan perbedaan visi dan misi kedepannya. Akhirnya saya pisah waktu itu. Mungkin saya sebut saja waktu itu brand saya namanya Ayam Penyet Ria, ya, tahun 2005. Akhirnya setelah itu saya keluar dari Ayam Penyet Ria. Setelah itu saya memulai brand baru lagi dengan nama Warung Penyet. Itu pun dengan teman-teman saya berpartner, kita berempat. Nah, di situ saya juga kembali akhirnya saya harus berpisah dikarenakan ada sesuatu yang terjadi seperti tidak dilaporkan buku financial report. Jadi ibaratnya perbedaan pendapat. Akhirnya saya pikir udahlah, saya sendiri saja. Tahun 2009 akhirnya saya berdiri sendiri dengan nama Dapur Penyet. Ketika itu saya mulai kembali nol lagi. Jadi problem-problemnya itu bukan problem karena bisnisnya tidak bagus, tapi karena pelajaran saya dapat ketika kalau kita berpartner, ternyata itu tidak segampang yang kita bayangkan. Sama seperti kita tuh menikah ya, mempunyai rumah tangga gitu. Nah, akhirnya tahun 2009 akhirnya saya sendiri independen, mandiri. Saya akhirnya mulai di food court malah. Jadi sudah mulai dari restoran malah kembali ke food court. Setelah saya buka di Singapura, akhirnya saya buka waktu itu ada 1-2 cabang di daerah Jurong dan Woodland. Setelah itu teman-teman saya bilang, Pak Edi, kenapa Pak Edi nggak mulai franchise gitu? Karena kan ilmunya sudah ada di bagian ayam penyet segala macam. Dan setiap kali kalau udah buka usaha ini kayaknya selalu rame gitu loh. Jadi teman-teman bilang, bisa nggak di franchise saja gitu. Nah, di situ akhirnya saya timbul ide untuk, saya pikir wah, franchise itu adalah sistem kemitraan yang sangat bagi saya itu yang sangat adil ya gitu loh. Jadi karena sistem franchise itu adalah semua SOP standarnya itu harus diikuti. Nah, setelah itu tahun 2010 akhirnya ada regular customer kami yang waktu itu juga berasal dari Melaka. Tiap kali kalau ke Singapura, beliau itu sering tiap kali pasti makan ayam penyet di tempat saya. Akhirnya tanya, ini bisa nggak di franchise ke Malaysia? Jadi waktu itu singkat cerita akhirnya dibukalah cabang pertama di Kuala Lumpur tahun 2010. Pertama kali di Kuala Lumpur itu di Jalan Sultan Ismail di Maju Junction, ya. Mungkin Pak Sukri tahu ya, di Maju Junction di Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur. Setelah dari itu akhirnya di Malaysia akhirnya berkembang terus menjadi saat ini ada sekitar 24 cabang. Udah itu tahun 2011 akhirnya ada satu juga peminat dari Brunei Darussalam yang terletak di Bandar Serigi Begawan juga datang ke Singapura dan sangat suka dengan makanan ini. Akhirnya mereka minta untuk di franchise ke Brunei. 2012 ada satu teman saya namanya Pak Valen. Kebetulan Pak Valen ini adalah teman sekolah saya waktu saya di Singapura. Datang ke Singapura bersama istri, ketemu dengan saya, tanya, boleh nggak Pak ini dibawa ke Jakarta? Saya bilang, gila kamu, ini makanan Indonesia. Saya bilang, masa kamu mau bawa makanan Indonesia dari Singapura ke Indonesia? Saya bilang, emangnya di Indonesia nggak ada ayam penyet, nggak ada ayam goreng, ya kan? Akhirnya teman saya bilang, lah, uang saya mau buka kok gitu. Kita juga mulainya pelan-pelan. Jadi akhirnya yaudah saya tanya, kamu mau buka di mana? Saya bilang, ITC Roximas di Jakarta, food court, kecil-kecilan saja dulu. Akhirnya beliau buka tahun 2012, ketika itu masih 1 cabang di Jakarta. Nah, itulah cabang pertama yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah cabang pertama buka, ternyata responnya sangat bagus, dikarenakan mungkin ketika orang itu melihat logo The Penyet itu, kok ada Singapurnya, kok ada Malaysianya gitu loh. Karena waktu itu makanan ini masih belum sangat populer di Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu setelah buka di ITC Roximas ternyata boom, rame dan sangat banyak yang peminatnya. Setelah itu berkembanglah, pas akhirnya buka di Plaza Semanggi. Setelah Plaza Semanggi akhirnya juga buka di Kalibata dan seterusnya. Akhirnya berkembang terus sampai hari ini. Dan setelah itu tahun 2013 mulai sampai tahun 2016 berkembang terus dan banyak permintaan dari kota-kota lain
boleh dibilang itu dari Banda Aceh sampai ke Papua. Jadi boleh dibilang The Penyet itu juga boleh dibilang hampir di seluruh provinsi di Indonesia sudah hadir The Penyet. Dan kenapa namanya The Penyet itu karena waktu ketika pertama kali saya apply for the trademark license, I could not get the brand Dapur Penyet in Indonesia because sudah ada yang menggunakan brand Dapur Penyet di Bandung. So that's why I cannot use the word Dapur Penyet. Tapi mungkin karena ini sudah jalan yang di atas, akhirnya saya ganti nama menjadi The Penyet. Dan ternyata brand ini menurut banyak orang itu adalah sebuah brand itu yang modern, yang is a modern brand, The Penyet. Ya, jadi setelah itu tahun 2018 juga akhirnya saya mengembangkan brand baru lagi dengan nama The Cendol, karena biar gimana pun juga saya itu orang Indonesia, saya tidak lupa bahwa saya itu lahir di Medan, saya tidak lupa dengan negara kita. Saya juga tadi bilang dengan Pak Dadan dan juga dengan Pak Syahabudin, sampai hari ini saya masih tetap menggunakan bendera Indonesia di baju seragam saya. Dan setiap kali saya juga dengan bangganya bilang bahwa ini adalah dari Indonesia, dan saya merasa bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budaya. Jadi budaya itu, jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia di luar negeri itu bukan hanya sekedar mempopulerkan negara kita itu, bukan hanya budaya tari-tarian, sejarah, tapi juga dalam bentuk kuliner. Jadi bagi saya itu ayam penyet itu adalah satu bentuk budaya yang harus kita kembangkan, karena bagi saya itu sebenarnya negara kita ini juga dijajah oleh banyaknya makanan Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau nanti ketika generasi berikutnya itu tidak tahu apa itu ayam penyet. Yang dia tahu cuma sushi, fried chicken, macam. Jadi saya tetap mempunyai visi supaya jangan sampai kuliner kita ini jangan sampai punah nantinya. Karena anak-anak muda sekarang ini kan mungkin kita tahu sendiri ya, sukanya tuh yang lebih yang ke fast food yang Jepang, Korea segala macam. Jadi mudah-mudahan ini bisa tetap dilestarikan dan tetap bisa dinikmati di generasi penerusnya. Jadi itu dari segi brand ya. Kalau dari segi saya pribadi, saya itu ibaratnya boleh dibilang waktu ketika saya masih sangat miskin, waktu sangat dulu, saya justru ingin sharing bahwa ketika itu yang membuat saya itu bisa bekerja sangat keras waktu itu dikarenakan oleh hinaan yang saya terima hinaan waktu itu ketika saya pernah punya pacar orang Medan. Waktu itu orang tuanya berasal dari keluarga berada, sangat kaya. Ketika saya pacaran dengan dia waktu itu, ibu dia bilang sama saya, jam 8 malam saya ditelepon sama ibu dia itu, jam 8 malam saya ingat sekali. Hari apa lupa saya itu. Saya dibilang, kau pacaran sama anak saya, mau kasih makan apa anak saya? Jadi itu adalah menjadi suatu ketika waktu itu itu menjadi suatu wake up call bagi saya. Wake up call itu berasa bahwa wah, saya dihina. Ya, saya dihina bahwa saya itu tidak akan mungkin sanggup untuk memberi makan kepada anak dia. Dan saat itu saya sangat marah, saya sangat berkecamuk pikiran, tapi lama-lama saya berpikir bahwa ini adalah menjadi suatu motivasi. Jadi saya jadikan itu menjadi suatu motivasi buat saya itu untuk supaya bisa lebih lagi membuktikan bahwa saat saya bisa. Saya anak Medan, saya harus bisa. Sampai saya melakukan suatu hal yang bagi saya itu mungkin saya tidak bisa saya lupakan, yaitu saya meletakkan foto ibu dia itu di tempat tidur yang saya tidur. Saya tidur tuh waktu itu di double decker. Di tempat tidur yang bertingkat ya. Jadi ketika saya tidur, saya tempel itu foto ibu dia, saya tempel. Jadi ketika pagi-pagi saya bangun pagi, ketika saya sudah merasa malas, saya merasa capek, saya merasa gimana, ketika saya tengok foto ibu dia tuh langsung berdiri. Itu menjadi suatu acuan bagi saya. Saya nggak benci, tapi saya jadikan itu sebagai suatu motivasi bahwa satu hari nanti saya pasti bisa berhasil. Satu hari nanti saya pasti bisa buktikan bahwa saya akan masuk ke majalah yang nanti bisa orang lihat banyak. Dan alhamdulillah ketika tahun 2018 saya akhirnya masuk di Malaysia itu, ada publishing di Malaysia namanya The Top 10 of Asia, Top 10 Asia.
Yang saya terima penghargaannya di Kuala Lumpur waktu itu, dan di situ saya akhirnya saya bersujud dan saya mengucapkan syukur ya bahwa selama ini jerih payah saya itu akhirnya berhasil tanpa saya itu harus membuat alasan kenapa saya harus jatuh bangun. Jadi kunci pertama adalah jangan saya tuh maksudnya yang saya sering lihat orang itu sering mencari alasan. Oh, saya tidak bisa sukses karena saya begini. Saya tidak bisa sukses karena karena saya berasal dari keluarga miskin. Saya tidak bisa sukses karena keterbatasan saya. Saya tidak bisa sukses karena saya tidak punya ini, tidak punya itu. Bagi saya setiap kali ketika saya tuh datang ke outlet ke semua outlet yang ada, sering saya memberikan briefing dan edukasi dan motivasi kepada semua tim bahwa selama kita masih ada tangan dua dan kaki ini, organ tubuh yang lengkap, kita masih bisa berusaha. Dan yang kedua itu, saya merasa bahwa ketika kita itu bisa menemukan talenta kita harus kembangkan, jangan dikubur. Karena ketika nanti kita sudah kembali ke pencipta, kita kembali ke tanah, kita kembali ketemu dengan pencipta kita kembali, Tuhan akan tanya, sudah kau apakan talenta yang aku kasih? Oh, saya kubur Tuhan, saya pemalu orangnya, saya begini, saya begitu, ya kan? Mencari alasan. Padahal Tuhan itu Maha Penyayang dan Tuhan itu sebenarnya Maha Adil. Tuhan itu selalu memberikan kita kesempatan. Cuman kitanya saja yang sering banyak mencari alasan. Jadi saya juga mau sharing juga ke teman-teman yang ada di Zoom ini. Mungkin saya lihat ini sebuah juga banyak yang anak-anak muda ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, ingat, bad things, bad experience, bad things that happen in our life, itu terkadang tuh adalah tanda bahwa kamu tuh lagi diproses. Berhati-hatilah jika kamu tidak ada masalah. Because why? You never learn. Saya sangat setuju dengan Jack Ma from China yang mengatakan bahwa when you are young, make enough mistake. Just do mistakes. Karena banyak orang itu ketika saya perhatikan, ketika saya ada di restoran atau di dapur, kenapa itu ayam? Saya masih belum selesai ngomong. Kenapa itu ayam belum siap ngomong? Oh, bukan saya Pak. Jadi memang sudah mental self defense. Ya, self defense itu berarti maksudnya itu selalu melemparkan kesalahan ke orang. Oh, bukan saya Pak, dia Pak. Padahal kalau misalnya itu memang kesalahan kamu, it's okay. Just admit that, okay Pak, this is my mistake. I have done my mistake. I will learn from this one. Tapi yang kedua juga banyak juga, nggak cuma cewek-cewek ya, cowok-cowok zaman kini, zaman now, itu juga banyak cowok-cowok sekarang itu yang semangat lebay. Semangat lebay itu gimana? Semangat lebay. Ketika disentak, kamu gimana sih? Langsung, bapak aku aja nggak pernah marah aku. Bapak siapa marah-marah saya? Bapak aku aja nggak pernah. Mama aku aja nggak pernah marah awak begitu. Bapak siapa marah-marah saya? Nah, jadi itu bagi saya itu sebagai mental lebay ya. Jadi mental tempe. Jadi ketika sudah dikasih hentakan sedikit aja udah goyang. Lah, gimana bisa berhasil? Iya kan? Jadi banyak kejadian-kejadian itu ibaratnya yang saya lihat itu di lapangan seperti begitu. Sering mencari alasan pertama. Yang kedua itu semangat lebay dan semangat tempe. Ya, tidak bisa dikoreksi. Padahal it's okay, please make mistake, it's okay. Yang berikutnya, tidak pernah stop untuk belajar. Saya pernah memberikan talk juga di Nanyang Politeknik. Saya bilang sama teman-teman. In school, you learn education is to train you to be disciplined. Saya bilang. Because no matter what juga memang, saya nggak bilang bahwa tanpa edukasi kamu juga enggak. You need education, theory and praktek. Ya, sama aja gitu. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, maksudnya learning, tapi tidak pernah tidak pernah melakukan, ya sama aja. Itu hanya akan menjadi teori tanpa praktek. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita belajar di lapangan pekerjaan. Dan saya juga bilang, education is good, but it is not everything. Because you harus campur, you have to mix with pengalaman hidup dengan mistakes. Sekolah tidak pernah akan mengajarkan yang namanya backstabbing,
sekolah apapun juga, termasuk Harvard University, any school, tidak akan pernah mengajarkan yang namanya pengkhianatan, tidak pernah diajari namanya penipuan dalam partnership, tidak pernah diajarin yang namanya problem-problem hidup lah yang kita hadapin, dibentak lah. Apalagi zaman sekarang saya lihat di media Indonesia, aduh, kalau dipukul dikit langsung laporkan. Udah dia salah, dia dipukul, guru pula masuk penjara. Zaman saya waktu saya di Medan, saya masih ingat itu waktu zaman di Beni Murni, itu kalau salah ngomong aja itu tangan itu pakai penggaris itu diginiin itu cepat gitu kan. Kalau zaman sekarang juga banyak yang manja gitu ya. Jadi saya bilang theory and praktek is going to be very very good. Apalagi if you are in the digital ataupun you need in the IT sector ataupun in the digital zaman sekarang, you need all this ya. Jadi mungkin saya nggak tahu nih karena sangat banyak cerita yang saya ini. Jadi mungkin saya akan stop di sini dulu ya. Mungkin Bu Firda bisa melanjutkan pertanyaan, karena saya itu berbicara dari segi sejarahnya bagaimana dapur penyet itu bisa lahir, dan yang kedua apa beberapa tip-tip dari saya itu yang bisa membuat saya itu akhirnya bisa boleh dibilang masih tetap berjuang sampai hari ini, dan saya tidak pernah namanya berhenti untuk belajar ya. Jadi termasuk di kasus situasi COVID kali ini, itu banyak orang ibaratnya bisnisnya bangkrut, banyak orang yang sangat stres lah macam. Termasuk saya sendiri, jujur waktu ketika lockdown itu ibaratnya awak itu yang sudah sering travel kemana-mana tiba-tiba harus di rumah. Waduh, itu saya tuh merasa bahwa sangat jenuh, sangat stres. Ibaratnya kita tidak ada income selama minimal 6 bulan ya, tidak akan ada income. Tapi justru saya merasa bahwa saya mengambil hikmah daripada lockdown ini adalah justru dengan adanya lockdown ini, saya jadi ada waktu untuk bisa baca buku-buku yang belum bisa saya habiskan karena saya sering sibuk. Yang kedua, saya juga merasa saya sangat setuju dengan tadi Pak Profesor Muhammad Syukri mengatakan bahwa dengan COVID ini, dengan lockdown begini, justru kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena jujur saya itu travel itu, saya sampai bilang sama Ariel Noah teman saya bilang, Ariel, kamu itu travel kamu tuh kalau tour itu Noah tour, kalau saya penyetur, dia bilang itu. Jadi saya tuh sama Ariel tuh ibaratnya sering turnya tuh dia kemana-mana, saya juga kemana-mana gitu. Jadi Noah tour, saya penyetur gitu. Jadi saya tuh boleh dibilang setiap bulan tuh pasti selama 2 minggu saya pasti travel. Kemana aja tuh, KL lah, saya ke Aceh, saya ke Makassar, saya ke Jayapura, sampai saya ke Timika, sampai saya tuh benar-benar sampai di ujung Papua. Jadi dengan lockdown begini akhirnya saya tuh ada waktu juga ya buat sering ada di rumah ya dengan anak saya, dan saya juga bisa menyelesaikan buku-buku yang banyak yang saya belum saya habiskan, dan saya juga belajar ilmu-ilmu baru. Nah, satu hal yang saya ingin sharing ke teman-teman, kalau bisa itu justru di keadaan kayak beginilah, ini waktunya kamu itu bisa menambah ilmu baru. Banyak teman-teman saya yang dari nggak bisa masak, sekarang bisa masak loh. Iya kan? Tiba-tiba dia bisa mulai jualan dari rumah. Teman-teman saya yang juga tiba-tiba bisa menemukan ide-ide, bisa tiba-tiba bisa jualan e-commerce, bisa jual ini, jual itu, yang awalnya nggak ngerti soal e-commerce, tiba-tiba ngerti soal e-commerce. Ada satu teman saya yang sangat berhasil, dia bikin itu UV box, ya sterilizer box yang cuma menggunakan lampu UVC. Itu sampai bisa itu mensterilkan. Jadi UVC box itu kotak kecil dibuka, ada lampu UVC, taruh jam tangan kita, taruh dompet kita, taruh di situ untuk mensterilkan kuman-kuman dan bakteri. Akhirnya dia jual dan laku keras loh. Teman saya yang biasa tuh nggak pernah masak, sekarang bisa bikin kue, dia gojekin, dia online order semacam. Dan alhamdulillah tiap hari ada, sampai jual nasi kucing. Kalau ya betul ya, di Medan ada nasi kucing ya. Kayak gitu-gitu. Jadi meskipun cuma harganya 10.000, 15.000, akhirnya dia bisa menambah ilmu baru. Nah, jadi lockdown ini hikmahnya itu bagi saya itu adalah ini saatnya untuk bisa menambah ilmu baru. Karena selama ini kita selalu mempunyai masalah dengan waktu. Ya, buka mata, kuliah, pulang begitu. Jadi nggak ada waktu. Justru inilah sebenarnya lockdown ini yang sangat cocok untuk bisa menambah ilmu baru.
Ya, oke, sekian Bu Fida. Di pause dulu, kalau nggak saya bisa sambung sampai besok nih. Merubah semangat tempe itu sebenarnya dikarenakan oleh you don't have the goal in life, you don't have the objective in life that scare you. Mungkin kalau bisa diterjemahin adalah karena banyak dari kita itu tidak memiliki tujuan ataupun objektif hidup, visi yang scare kita. Apa sih? You don't have a vision that scare you. Mungkin Bu Fira bisa tolong terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Because many people, they don't have the vision or goal that scare them. That's why you don't feel excited. Because if you are excited, and you have a goal that scare you, contoh gini, saya dari dulu selalu mempunyai angan-angan bagaimana saya itu harus bisa untuk menancapkan bendera merah putih di luar negeri dengan melalui ayam penyet ini. Gila kan? Jadi saya itu mempunyai visi yang gila. So karena visi yang gila ini, yang this vision that scare me, itulah yang membuat semangat saya itu juga menjadi membara, berapi-api. Yang kedua, saya juga sering menerapkan bahwa begini, kalau saya kelaparan dulu, ketika saya lapar itu, saking saya itu nggak punya uang, saya sampai ikat pinggang itu saya kencangkan, Pak. Pernah nggak ketika, mungkin teman-teman nggak pernah merasakan nggak ya, lagi lapar, kelaparan, nggak punya uang, itu ikat pinggang tuh cobalah diperketat itu. Itu bisa mengurangi rasa lapar itu. Nah, jadi karena saya melihat bahwa ketika orang tua saya bangkrut, saya bilang sama diri saya, suatu hari saya harus bisa bikin orang tua saya bangga dan bahagia kembali. Bagaimana caranya supaya jangan sampai orang tua saya makan Indomie dan nasi selama 1 bulan. Nah, jadi itulah yang membuat semangat saya. I have no choice. Saya tidak punya pilihan untuk mempunyai semangat tempe. Karena saya ada visi. Visi saya bagaimana menancapkan, membudayakan ayam penyet ini di luar negeri. Kalau bisa sampai di Eropa nanti, suatu hari nanti. Dan yang kedua, bagaimana saya itu bisa menghidupi keluarga, apalagi orang tua saya yang sudah semakin tua, bagaimana supaya mereka itu tidak kembali susah seperti dulu. Jadi, that semangat itu otomatis akan tertanam di diri kita. Ya. Jadi semangat tempe itu jangan ibaratnya jangan sampai cuman gara-gara hal-hal jagalah pergaulan dan juga jangan sampai hal-hal kecil itu menjadi hal-hal yang kamu besarkan. Pilihlah topik-topik pembicaraan dengan teman-teman itu justru topik-topik yang membangun, bukan topik-topik yang gosip. Si ini kemarin begini, si ini begini, si ini begini, itu manajer begini. Jadi hal-hal itulah yang kadang-kadang membuat kita itu bagaimana mau semangat lah, kamu diracuni gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi juga jagalah pergaulan juga dengan teman-teman yang saling membangun. Ya, jadi itulah caranya supaya nggak punya semangat tempe. Ya, have a vision that scare you. Passion itu bagi saya itu sebenarnya banyak orang berpikir bahwa passion itu sama dengan hobi. Justru kalau saya sebaliknya, kalau saya tuh merasa bahwa passion itu berbeda dengan hobi. Karena hobi itu bisa seringkali berubah. Jadi apakah kalau misalnya kita suka dengan misalnya dengan bulu tangkis, dengan badminton, ya ketika zaman dulu saya suka sekali dengan badminton, ya itu passion saya dulu badminton. Tapi kalau saya teruskan itu, dan akhirnya kalau saya teruskan, ya hari ini saya menjadi seperti Taufik Hidayat ya, gitu loh. Tapi saya merasa bahwa passion itu sebenarnya bagaimana, what is it that you have and what you do that you can inspire or you can make an impact in other people's life. Like for example, in your situation ya, Pak Dadan dengan lecturer dan juga dengan Pak Profesor, is because of the work that you do, you impact
on other people's life by giving them the knowledge, by giving them the education. That is a passion. Ya, passion jadi passionnya itu sebenarnya bukan mengajar. Passionnya itu sebenarnya bukan mengajar, tapi kalau saya bilang tuh passionnya itu adalah bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu tuh guru tuh bisa melahirkan generasi yang penerus atau the next generation with education. In my context, bagaimana caranya dengan apa yang saya lakukan itu bisa memberikan impact secara saya konteks ayam penyet. Bagaimana caranya dengan apa yang saya bikin? Yang pertama, saya senang kalau lihat orang makan tuh puas. Sama konsep kita tuh ke nasi Padang, ya orang makan ataupun ke makan di restoran itu makan dengan lahap dan puas. Wah, luar biasa enak. Itu bagi saya berarti saya udah sukses. Itu passion. So my passion is to see people blessed and people happy with what I do, impact in other people's life. Ya. Jadi yang kedua juga bagaimana caranya, if you want to know whether is this the passion that you do, apakah jual baju, apakah ibaratnya kamu itu suka menghobi menulis, then you can become a writer, you can do your ebook macam, ya. Jadi passion itu ditemukan dengan pertama, dengan apa yang kita lakukan, will it impact other people's life. Yang kedua barusan, when you do that you don't feel that you are working, that is passion. Kalau saya tuh udah ada di dapur, kalau saya tuh sudah ada di restoran, itu saya sampai nggak tahu waktu. Tiba-tiba udah malam aja. Karena saya tuh enjoy. I enjoy being in the kitchen. I enjoy surfing on the floor. Saya enjoy ketemu dengan orang, ngobrol dengan customer. Halo Om Tante, bagaimana? How is the food? Everything okay? Are you here? Are you from Indonesia? Are you from Malaysia? Are you from Brunei? Oh, is it your first time? I like to talk. I like to make friends. Nah, jadi ketika itu saya lakukan, apakah itu passion? Jadi dari ayam penyet, dari bisnis F&B saya itu, saya bisa menemukan passion saya, bisa saya ngobrol dengan customer, saya dapat teman, saya juga I love cooking, saya juga suka masak, saya merasa kayaknya waktu itu kok dan saya merasa bahwa saya itu nggak kerja. So when you know your passion is when you feel that the best is when you get paid to do something you love. Ya, when you get paid to do something that you love, passion. Ya, jadi menemukan passion itu ya you must know what you do. You must know what you love. Tapi bukan hobi ya, karena hobi itu bisa berubah-ubah loh. Oke? Selama during pandemi COVID ini, itu boleh dibilang 80% daripada kita punya cawangan itu kita tutup. Ya, di beberapa negara seperti di Malaysia sendiri dan di Singapura sendiri, kita hanya buka untuk take away, ya take away dan delivery. Jadi yang satu hal yang pasti bahwa di saat begini branding itu tidak pernah boleh putus, branding tidak pernah boleh stop. Secara finansial, secara income, yes, jauh drastis penurunan, ya. Tapi ada strategi itu kalau bisa kita tuh di filosofi bisnis itu ada saatnya kita attack, ada saatnya kita mundur, ya. Sama dengan kita kayak main bola ya. Kalau kita bermain bola itu ada namanya formasi attack, defensif, ya. Jadi di situasi kayak begini, ini saatnya kita defend, ya. Defensif tapi bukan berarti kita mundur sampai ini gitu, enggak. Kita mundur dulu, ya. Jadi biar kita juga ada waktu juga untuk berbenah, sekalian kita juga tapi tidak boleh branding itu tidak boleh stop. Dalam arti kata sosial media tetap harus diposting. Jadi jangan sampai orang itu lupa 2-3 bulan tiba-tiba nggak pernah dengar brand kita itu, dan takutnya lama-lama dia bisa the brand retention is not there anymore, ya. Tapi justru di saat yang begini kita juga melakukan ada beberapa outlet juga melakukan frozen, ya, frozen food, ayamnya di frozen sama di frozen. Meskipun saya pribadi jujur sebenarnya saya nggak setuju ya dengan ayam tuh di frozen habis itu dijual ayam frozen gitu, karena biar gimana pun juga kualitasnya berbeda. Nah, terus juga di saat begini justru di sini saatnya kita tuh bisa mengasah pisau lagi. Ya, karena kita merasa bahwa plan to fail to plan. Ya, ngerti ya?
Fail to plan, you plan to fail. Jadi karena selama ini kita sangat selalu sibuk dengan ramainya pengunjung selama itu, kita juga menjadi tidak ada waktu juga untuk yang namanya R&D, menu-menu baru, dan juga strategi-strategi nanti setelah kembali normal. Jadi penurunan secara finansial, yes kita turun, tapi strategi-strategi yang kita lakukan itu adalah lebih ke ya frozen food is nothing ya, maksudnya frozen food yes kita di Kuala Lumpur untuk yang di Malaysia sendiri juga kita melakukan program reseller. Jadi reseller dan Propinya Malaysia melakukan program reseller, mereka menjual sambal dalam bentuk botol sambal kaleng, program reseller. Sementara di Indonesia juga kita juga melakukan frozen food, dan juga kita menurunkan biaya operasional dengan hanya buka sampai jam 7, hanya untuk open buat take away dan delivery, di mana staff-staff kita itu kita ibaratnya kita rumahkan, tapi tetap kita memberikan uang makan, ya. Jadi langkah-langkah strategi ini justru di saat beginilah akhirnya ada justru nanti ketika new normal ada beberapa gebrakan-gebrakan baru yang akan dikeluarkan juga oleh The Penyet, yang justru gebrakan-gebrakan baru ini dilahirkan ketika saat pandemi ini. Jadi kita ada waktu juga buat tim untuk meeting bersama, dan satu hal yang saya rasakan adalah gini. Hikmah daripada lockdown ataupun COVID ini, di sini kita belajar bahwa when you are so busy that sometimes you forget to put the reserve. Karena ketika sifat manusia, ketika kita ada kita spend, nggak ada reserve, ya. Ada spend. Jadi nggak ada reserve. Nah, justru dengan situasi kayak begini, akhirnya kita menyadari bahwa biar gimana pun juga ketika masih kita during kita panen ataupun during kita harvest, jangan semuanya dimakan. Justru kita tuh harus menghemat dan menabung untuk di masa-masa yang kayak begini. Jadi boleh saya bilang banyak yang tumbang itu karena selama ini tidak punya reserve. Ya, saya nggak tahu apakah itu dihambur-hamburkan ataupun di spend unnecessary dari segi marketing atau bagaimana. Ya, jadi ini ada hikmah juga bahwa in the future ketika nanti reserve-nya sudah mulai kembali, please have some reserve. Ya, you never know what's gonna happen tomorrow. Ya, but branding matters.